Halo kawan-kawan semua, selamat berjumpa di channel Gnet. Hari ini kita akan belajar menggunakan solver yang ada di Excel untuk mencari nilai maksimum atau nilai optimum. Nah, ini sebagai contoh, kita akan mencari berapa jumlah potongan koil yang maksimum atau yang optimum ya. Ini sebagai gambaran, mother coil. Ya, ini mother coil tingginya atau lebarnya 2010 mm. Nah, ini akan dipotong menjadi koil-koil A, B, C, dan D, di mana koil A tingginya atau lebarnya 50 mm, koil B 75, dan seterusnya. Ya, jadi nilai optimum itu dibatasi juga. Ya, ini standar stok maksimum. Misalnya koil A maksimumnya 20, B 5, dan seterusnya. Dan saat ini ada stok awal ada contohnya 5, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita potong mother coil ini A-nya 2 coil, B-nya 2 coil, dan terusnya 2 coil, artinya nanti stok akhirnya menjadi naik. Nah, saat ini sebelum dipotong, stok coilnya ada 5, 3, 5, 9. Nah, di sini sudah saya bikin nih conditioning formatnya, conditioning formatting ini. Kalau dia sudah maksimum, dia warnanya otomatis berubah warna menjadi merah. Baik kawan-kawan, nah sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, agar Anda subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya, tolong ini di share, like video ini. Baik kawan-kawan, mari kita mulai. Pertama sekali kita memunculkan solver ya. Caranya seperti ini. Buat teman-teman sebelumnya sudah ada tanda ini, ya kita cuma di sini more comment ya. Lalu muncul opsi ini. Atau buat yang baru pertama kali berkunjung ke sini, bisa dari file, cari yang option. Di sini nggak ada option ya, jadi di sini mungkin option ya muncul. Lalu kita add ins ya. Perhatikan kawan-kawan, di sini mungkin di teman-teman ini belum muncul solver. Nah, ini kita coba munculin. Cara munculin, andai kan ini sudah ada centangnya, berarti di tempat Anda sudah terpasang solvernya. Tapi kalau belum, ini colong centang lalu oke. Nah, selesai muncul solver. Solver itu ada, teman-teman coba lihat masing-masing di sini ya. Coba lihat di sini sampai nanti tanda solver ada. Kalau di tempat saya ini mungkin adanya di sini nih. Ini solver kawan. Ya, kawan-kawan, ini akan kita gunakan. Oke, baik kawan-kawan. Pertama kita coba bikin ini ya, kita tulis lebar, lalu jumlah pecahan, artinya jumlah pecahan A, B, C, D, lalu total lebar hasil potongan. Ya, soalnya tadi di sini mother coil-nya ini ada 2010 mm, lalu coil A 50, ya, coil B 75, coil D 95, dan coil D 105. Oke kawan-kawan ya. Nah, lalu di sini jumlah pecahan ini nanti akan dicari oleh solvernya ya. Nah, tapi kita coba simulasikan dulu. Misalnya ini 2 ya. Nah, artinya ini otomatis jadi 7. Nah, di sini kita bikin rumus ya. Stok akhir ini adalah ini ditambah ini ya. Contohnya. Ini kita copy. Dan ini semua tulisnya seperti itu ya.
Oke. Lalu di sini ini jumlah hasil total hasil potongan untuk A. Ini kalau ada 2 koil dipotong berarti untuk A sendiri sudah menghabiskan mother coil ini sebanyak 50 dikali 2 ya. Oke kawan-kawan. Lalu ini kita copy sampai di sini ya. Lalu sisa mother coilnya adalah sama dengan 2010 dikurang dalam kurung atau kurang sum ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin 4 ya, ini 6, ini 7 gitu. Nah, di sini nanti kalau secara pembagian ini akan dapat 2 coil, 4 coil dan masih ada sisa 305 mother coil. Nah, 305 mili sisa mother coilnya. Ya. Nah, berapa angka-angka di sini agar sisa mother coil ini betul-betul minimum ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Ya. Kalau kita bikin seperti ini kan minus, kan nggak mungkin sisa mother coil itu adalah minus. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu coba kita bikin menggunakan solver ya. Untuk itu coba kita gunakan solver ya. Nah, di sini solver ini ya, apa target kita ya? Target kita itu adalah ini sekecil mungkin ya. Itu nilai maksimum atau yang nilai optimum adalah atau yang paling efisien pembagian jumlah A, B, C, dan D yang paling efisien adalah jika ini sekecil mungkin. Jika yang ini sekecil mungkin ya. Nah, ini kita pilih di sini bisa maksimum, minimum atau berapa nilai yang mau kita harapkan. Nah, dalam kasus ini minimum ya. Ada kasus-kasus lain sebenarnya maksimum bisa, tapi kasus ini dia minimum. Lalu di sini yang berubah apa? Variabel apa yang berubah? Ini kan yang akan berubah. Karena ini yang mau kita cari. Ya. Oke, ini kita bikin gini ya kawannya. Ini berubah. Lalu kawan-kawan di sini nih. Ya. Kalau ini langsung kita jalankan nih, perhatiin kan kawannya di sini. Kalau ini saya jalankan, nih, hasilnya seperti ini kawan. Ya, ini udah maksimum nih. Tapi di sini ada masalah-masalah tuh. Ya, untuk itu di sini ada constraint-nya. Constraint itu apa? Coba kita tambah. Constraint adalah batasan-batasan. Pertama batasannya adalah ini stok akhir ini tidak melebihi dari standar level stok maksimum. Itu batasannya. Artinya di sini saya bikin ini ya, stok akhir ini ya, stok akhir ini harus lebih kecil atau sama dengan ini nih ya. Ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau seperti ini nih kawan-kawan coba perhatiin nih. Ya. Stok akhir ini harus lebih kecil dari atau sama dengan ini. Ya. Oke. Oh, salah ini ya. Ini stok akhir ini harus lebih kecil dari ini ya. 4 ini ya kawan-kawan ya. Ini perhatiin nilainya kawan-kawan. Nah, menjadi seperti ini kawan nih ya. Harus lebih kecil ya. Cuma kalau kita lihat di sini kawan-kawan, seolah-olah coil A dibikin 15, coil B 2, C, dan ini 11. Padahal ini nggak mungkin tercapai, karena kalau kita lihat dari sisa mother coilnya, itu menjadi minus. Ya, padahal nggak mungkin sisa mother coil adalah minus. Untuk itu kawan-kawan kita tambah lagi di sini, suatu batasan lagi, bahwa ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, kita lihat lagi kawan-kawan di sini.
Nah, perhatikan nih kawan, ini udah 0. Seolah-olah semua habis terpotong. Nah, artinya dia akan bikin A sebanyak 14,8. Nah, ini masih belum benar ya. Karena banyak koil A yang dibikin nggak mungkin pecahan ya. Nah, koil ini nggak mungkin pecahan. Sehingga batasan ini pun kita tambah kawan-kawan tadi di sini. Kita tambah lagi bahwa ini harus integer, bilangan bulat. Ya, tadi dia udah lebih kecil, kita bikin integer. Ya, oke. Nah, ini dia kan kawan, ini hasilnya. Menjadi seperti ini kawan, ini dia nih. Ya. Jadi yang akan dibikin koil A adalah 14, koil B 2, ini 0, ini 11. Nah, dengan cara seperti ini masih sesuai dengan standar maksimum stok. Ya kan kawan ya. Nih, jadi dia udah otomatis. Nah, namun kawan-kawan di beberapa kasus, ya, ini sisa mother coil ini, beberapa mesin pemotong atau mesin sliter, dia ada sisa material di ujung ini sama ujung ini. Nah, misalnya sisa materialnya itu tidak boleh kurang dari 10 mm misalnya gitu. Artinya di sini 5, di sini 5. Atau misalnya pinggir ini tidak boleh kurang dari 3, pinggir ini tidak boleh kurang 3. Artinya di sini ini harus lebih besar dari atau sama dengan, ya, ini kan tadi kan lebih besar sama dengan itu ya. N ini ya. Nah, ini harus kita rubah. Ya, kita rubah menjadi lebih besar atau sama dengan 6. Ya. Jadi N9 ini pertama harus lebih besar atau sama dengan 6 ya. Kira-kira gitu kawan. Ya, coba kita lihat nih. Nah, ini menjadi seperti ini. Kalau dia 6. Artinya sisa mother coil-nya 30, koil A dipotong 15, koil B 1, ya. Koil ini ya 0 karena sudah di awal dia stoknya sudah 5 dan maksimumnya 5. Koil D dikasih 11. Kira-kira seperti ini kawan-kawannya untuk pemotongan yang maksimum. Nah, perlu catatan juga solver ini mencari maksimum itu sebenarnya bisa ada dua gitu ya, dua jenis. Dia sama-sama 30 di sini, tapi pembagian ini bisa jadi ini 16 atau 17, ini 10 gitu. Nah, tapi ini nilai maksimumnya atau nilai optimumnya. Ya, demikian kawan-kawan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.